Another day, another speak. Hi everyone, welcome again in SBM Speak Belas Mind. So in this beautiful sunny day, I want to ask you guys one question. What is public speaking? Public speaking atau berbicara di depan umum merupakan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan persuasif di depan audiens, menggunakan teknik komunikasi verbal maupun non-verbal. Hal ini melibatkan seni mengatur dan menyajikan informasi, ide, atau argumen dengan cara yang jelas, menarik, dan yakin. Keterampilan berbicara di depan umum sangat-sangatlah penting dalam berbagai lingkungan profesional, akademis, dan sosial karena memungkinkan individu untuk menyampaikan pesan mereka, mempengaruhi orang lain. And last but not least, the most important is to build confidence. Public speaking adalah keterampilan yang penting banget nih untuk dikuasai, terutama di dalam dunia profesional dan akademik. Berikut nih ada beberapa aspek penting yang perlu kalian perhatikan dalam seni dan gaya berbicara saat melakukan public speaking. Yang pertama ada verbal and non-verbal communication, komunikasi verbal dan non-verbal. Apa sih komunikasi verbal dan non-verbal itu? Komunikasi verbal melibatkan penggunaan kata-kata untuk menyampaikan pesan, sedangkan komunikasi non-verbal melibatkan gerakan tubuh, ekspresi wajah, bahkan kontak mata. Nah, tapi keduanya nih sangat-sangat penting dalam public speaking karena berguna untuk menyampaikan pesan secara efektif dan menarik untuk audiens. Yang kedua ada presentation techniques or public appearance. Teknik presentasi atau tampil di depan publik. Menguasai teknik presentasi yang efektif sangat penting dalam public speaking. Sekarang aku mau kasih tahu nih beberapa teknik yang bisa kalian gunakan atau coba. Ada menggunakan media elektronik seperti PowerPoint untuk menampilkan grafik, teks, dan suara dalam file multimedia, atau bisa juga visual aids seperti slide presentasi atau media visual lainnya dapat meningkatkan daya tarik dan pemahaman audiens. Gunakan visual aids dengan bijaksana dan sesuai untuk mendukung poin-poin Anda. Pastikan juga visual aids tersebut mudah dibaca dan dapat dipahami oleh audiens. Yang ketiga, ada overcoming nervousness and anxiety atau mengatasi rasa gugup dan kecemasan. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi keterampilan berbicara adalah rasa gugup dan kecemasan. Untuk mengatasi hal ini, confidence is a need. Penting untuk kita membangun kepercayaan diri dan kemampuan berbicara yang efektif melalui latihan dan pembekalan. Selanjutnya, yang keempat. Yang keempat ada cultural and audience adjustment, penyesuaian dengan budaya dan audiens. Dalam public speaking, penting untuk kita menyesuaikan gaya bicara dan komunikasi nonverbal dengan budaya dan audiens yang ada. Etika berinteraksi dengan orang-orang dari budaya yang berbeda atau audiens yang berbeda penting untuk memahami dan menghormati perbedaan-perbedaan tersebut. Hal ini akan membantu pembicara untuk lebih mudah diterima dan dimengerti oleh para audiens. Yang kelima ada material and knowledge mastery, penguasaan materi dan pengetahuan. Penguasaan materi dan pengetahuan yang baik akan sangat membantu pembicara untuk lebih percaya diri dan efektif dalam menyampaikan pesan. Oleh karena itu, penting untuk memahami topik yang akan disampaikan dan melakukan riset yang cukup sebelum menyampaikannya kepada para audiens. Nah, yang terakhir nih, yang keenam ada eye contact and body gestures atau kontak mata dan gerakan tubuh. Kontak mata yang baik dan gerakan tubuh yang tepat akan membantu pembicara untuk lebih terhubung dengan para audiens. Berusahalah untuk menjaga kontak mata dengan para audiens Anda. Ini akan membangun koneksi yang lebih baik dan menunjukkan rasa percaya diri dan juga penggunaan gestur tubuh yang tepat dan ekspresi wajah yang sesuai dapat membantu menyampaikan pesan Anda dengan lebih baik. Gunakan gerakan tangan yang alami dan tidak berlebihan untuk menekankan poin-poin penting. Perhatikan juga postur tubuh Anda, jaga sikap yang tegak dan percaya diri. Jadi, seni dan gaya berbicara dalam public speaking melibatkan berbagai aspek, mulai dari komunikasi verbal dan non-verbal, teknik presentasi, mengatasi rasa gugup dan kecemasan, penyesuaian dengan budaya dan audiens, penguasaan materi dan pengetahuan, hingga kontak mata dan gerak tubuh. Dengan menguasai semua aspek ini, seseorang akan mampu tampil atau berbicara dengan audiens dengan efektif, menarik, dan informatif. Nah, masih banyak nih yang tanya sebenarnya jadi pembicara yang baik itu bisa dipelajari atau enggak sih?
atau memang udah ditentukan oleh bakat masing-masing orang. Nah, terus kira-kira apa sih tips dan trik supaya kita bisa menjadi pembicara yang baik kayak gini? Thank you, Kareem, for your kind words. And hi, we're BTS, and it is a great honor to be invited to the White House today to discuss the important issues of anti-Asian hate crimes, Asian inclusion, and diversity. And therefore our consciousness away from gender and towards opportunity. Let us honor our own parents' sacrifice by creating a path for a more fair, farther-reaching truth to define all of our Atau gini, I didn't know what to say. I was afraid of saying something wrong. And I was afraid of being seen as different. Even by just wearing a hijab, I already made my identity clear without even needing to tell anyone what I believe in. Oke, ini aku kasih tahu tipsnya. Kuncinya yaitu 10.000 jam terbang. Dalam buku Outliers, Malcolm Gladwell mengatakan bahwa ternyata kunci dari apapun itu untuk menjadi seorang yang profesional atau ekspertis di dalam bidang apapun, misalnya kalian ingin bisa atau menguasai sebuah soft skill atau hard skill, pokoknya apapun itu, kuncinya adalah 10.000 jam terbang. 10.000 jam terbang itu salah satu hal yang udah nggak bisa ditawar lagi. Kapanpun, dimanapun, jika kalian mempunyai kesempatan untuk berbicara. Misalnya di acara tahunan 17 Agustusan diminta untuk jadi MC, atau di kelas diminta untuk menjelaskan presentasi atau suatu materi. Ambil itu. Kenapa? Karena satu kunci, deliberate practice. Apa sih deliberate practice ini? Deliberate practice yaitu melaksanakan hal yang sama berulang-ulang tetapi dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih fun, dengan cara yang lebih oke. Deliberate practice menjadikan kita yang tadinya biasa menjadi tidak biasa. Kenapa? Karena sesuatu yang diulang-ulang itu kita jadi bisa mengevaluasi. Kita jadi bisa mengetahui bagaimana diri kita yang sebenarnya dengan mengulangi dan memberikan yang terbaik. Jadi, contoh yang aku kasih kayak tadi, itu bisa karena pasti sudah bukan sekali ataupun 2 kali bagi mereka melakukan aktivitas tersebut. Okay, so that's for today. Thanks for sitting with me. Until next time, hopefully we can get together and having Speak Bella's Mind again. I hope that was helpful for you guys. Bye-bye!